Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo, ketemu lagi bersama Ping Li. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mau belajar bersama Ping Li ya. Dan selamat buat teman-teman yang sudah lolos tes SKD kemarin dan sekarang lanjut tes SKB. Tetapi tes SKB-nya diundur ya, tidak masalah. Itu nanti kita memperbanyak belajar lagi tes SKB. Oke, di video ini Ping Li akan membahas tentang soal SKB Matematika SMA. Langsung, nomor 1. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah M dikurangi 1X dikurangi 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2 jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2 sama dengan 8M, maka nilai dari M adalah langkah pertama yang teman-teman lakukan ya, cari X1 ditambah X2. Nah, ini tentunya teman-teman sudah bisa ya ini. X1 tambah X2 itu rumusnya negatif B per A. Jadi negatif B per A ini saya langsung. Berapa ini negatif B per A? Langsung saja 1 min M ya. Ini tentunya teman-teman sudah bisa lah ini. Terus X1 dikali X2. X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Sama dengan negatif 5. Nah, A, B, dan C-nya sudah paham ya? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B, koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Oke, langsung kita masuk ke soal. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2 sama dengan 8M. Nah, di sini tidak semata-mata langsung X1 tambah X2 dikuadratkan. Enggak loh ya. Ini kita ubah dulu. Jadi bentuk X1 ditambah X2 dikuadratkan. Tetapi dikurangi dengan 2X1, X2. Nah, dikurangi lagi 2X1, X2 sama dengan 8M. Jadi 2X1, X2-nya itu bukan dari soal. Melainkan bentuk lain dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Gini ya, kita ubah jadi bentuk ini. Nah sekarang kita sederhanakan lagi. X1 ditambah X2 dikuadratkan. Negatif 2 dikurangi 2 berarti negatif 4 ya. Negatif 4 X1 X2 sama dengan 8M. Saya pindah ke atas. Nah, X1 tambah X2 itu tadi nilainya 1 min M. Berarti 1 min M dikuadratkan dikurangi 4 kali X1 kali X2 berapa ini? Negatif 5 ya. Dikali negatif 5 sama dengan 8M. Nah, kita jabarkan ini jadinya M kuadrat dikurangi 2M ditambah 1 ditambah 20 dikurangi 8M sama dengan 0. Jadi saya pindahkan ruas. Jadi ruas kanan usahakan dalam bentuk 0 ya. Sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan M kuadrat dikurangi 10M ditambah 21 sama dengan 0. Nah, agar ketemu M bagaimana? Kita faktorkan. Kita sediakan 2 kurung ya. Kita faktorkan. Ini M. Ini juga M. Nah, faktor dari 21 kalau kita jumlahkan itu negatif 10. Berarti kan negatif 3 dengan 7. M sama dengan 3 atau M sama dengan 7. Ketemu deh. Jawabannya nah, mudah banget kan? Jadi penyelesaian yang wajib kalian teman-teman lakukan, teman-teman lakukan itu X1 tambah X2 terus X1 dikali X2. Gitu. Langsung masuk ke soal setelah itu. Oke, lanjut ke nomor 2. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah AX dikurangi 2A kuadrat sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2
Jika X1 ditambah 2X2 sama dengan 1, maka nilai dari A adalah, nah, langkah yang pertama harus kita lakukan ya, wajib kita lakukan itu kita harus cari X1 ditambah dengan X2. Di soal nomor 1 tadi loh ya. X1 tambah X2 itu rumusnya kan negatif B per A. Nah, B-nya berapa? B-nya itu A. Berarti jawabannya adalah negatif A. A-nya kan 1 kan ya. Ini sebenarnya rancu. Pembuat soal ini harusnya ini jangan A ya. Ini harusnya P. Jadi enak nanti. Pingli gitu. Terus kita ubah. Nah, kita ambil salah satu. Bisa X1, bisa X2. Misalkan X1 ya. X1 sama dengan X2 kita pindah ruas. Negatif X2 dikurangi A. Jadi pilih salah satu. Soalnya tujuan kita mau mencari nilai dari X1 dan X2. Oke? Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan yang sudah diketahui. Nah, gini. Kan kita punya X1 ditambah 2X2 sama dengan 1. Kan seperti ini. Kita punya ini ya. Nah, X1-nya kita ganti dengan persamaan yang sudah kita cari tadi. Negatif X2 dikurangi A dikurangi 2X2 sama dengan 1. Nah, yang bisa kita hitung ini. Negatif X2 dikurangi 2X2. Berapa ini? Oh, ditambah ini. Wah, tipu. Negatif X2 ditambah 2X2 berarti kan X2. Sama dengan pindah ruas. 1 ditambah A atau A tambah 1 enggak apa-apa. Gini kan? Nah, setelah ketemu X2, kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita cari ini. Berarti X1 sama dengan X2-nya diganti. Negatif 1 dikurangi A dikurangi A. Berarti X1 sama dengan negatif 1 dikurangi 2A. Nah, kita kan sudah punya nilai X1 dan X2. Ini X1. Ini X2. Nah, kita gunakan untuk mencari nilai A. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan rumus perkalian. Tadi kan kita menggunakan rumus penjumlahan ini ya. X1 tambah X2. X1 dikali X2 sama dengan rumusnya apa? C per A. Betul, C per A. C-nya itu negatif 2A kuadrat. Berarti negatif 2A kuadrat. Paham ya? X1-nya diganti. Negatif 1 dikurangi 2A dikali X2-nya kita ganti. A plus 1 atau 1 plus A sama saja tidak apa-apa. Dikurangi 2A kuadrat. Negatif 2A kuadrat. Kemudian kita kalikan. Negatif 1 kali A. Negatif A. Negatif 1. Negatif 2A kuadrat. Terus negatif 2A sama dengan negatif 2A kuadrat. Pindah ruas ya. Negatif 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Terus ini negatif 3A. Negatif 1 sama dengan 0. Ini kan hilang. Bisa hilang nih. Kan 0 ya. Terus ini pindah ruas. Negatif 3A sama dengan 1. Ini loh. Negatif 1 pindah ruas ke kanan. Maka A sama dengan negatif 1/3. Jawabannya A. Ketemu. Jadi, langkah yang harus teman-teman lakukan ya, mencari rumus jumlah dan rumus perkalian. Gitu ya, semoga dipahami. Nomor berikutnya. Nomor 3. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C melalui titik 5,0, 10,0, dan 0,10 jika titik minimum fungsi dicapai di titik X0, Y0, maka X0 ditambah Y0 adalah, berarti ini adalah puncaknya ya. X0, Y0 ini adalah puncaknya. Berarti kita harus menentukan dulu persamaannya. Nah, caranya bagaimana? Ini kan melalui sumbu X ini. Ini melalui sumbu X dan sebuah titik tertentu. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, ini rumusnya ya. Yang melalui
sumbu X dan sebuah titik tertentu. Sekarang kita masukkan semua. Y-nya ini 10 sama dengan A dikali X-nya 0 dikurangi X1 itu 5 dikali dengan 0 dikurangi 10. Berarti 10 sama dengan, kita kalikan ya, 50A. Berarti nilai A-nya adalah 10 per 50, 1 per 5 ya. Teman-teman, sudah ya? Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke awal. Berarti persamaannya itu Y sama dengan A-nya diganti 1 per 5 dikali X dikurangi 5 dikalikan dengan X dikurangi 10. Tinggal kita kalikan. 1 per 5. 1 per 5 dikalikan dengan, ini kita kalikan. X kuadrat min 15 plus 50. Kita bagi ya. 1 per 5 X kuadrat dikurangi 3X. Oh ini X ya. 3X ditambah 10. Kan seperti ini. Paham enggak? Oke, paham ya tentunya ya. Oke, ini adalah persamaannya. Sekarang kita mau mencari nilai puncaknya. Titik puncaknya yaitu XP atau X0. Di sini negatif B per 2A. Kan rumusnya seperti ini ya. Kita masukkan berarti B-nya berapa? B-nya itu negatif 3. Berarti ini negatif 3 per 2A. 2 kali A. 2 kali 1 per 5. Naik ke atas. Jadinya negatif. Oh, negatif kali negatif positif ya. Positif berapa? 15 per 2. Ini X0-nya. Paham ya? Oke, sekarang kita cari Y0-nya. Y0-nya itu Y puncak. B kuadrat min 4AC dikurangi negatif 4A. Masukkan B-nya itu negatif 3 kuadrat berarti 9. Dikurangi 4 kali 1 per 5 dikali 10 dibagi dengan negatif 4 kali A. 1 per 5. Kita sederhanakan. Ini kan 5 bisa kita coret dengan 10 ya, jadinya 2. 2 kali 4 ini 8. 9 dikurangi 8 itu 1. Naik ke atas berarti negatif 5 per 4. Ini saya langsung coba teman-teman otak adik sendiri ya. Nah, pertanyaannya itu adalah apa ini? X0 ditambah Y0. Oke. X0 ditambah Y0. X0-nya tadi itu 15 per 2 ditambah negatif 5 per 4. Kita samakan penyebutnya berarti 30 dikurangi 5 per 4. 30 kurangi 5, 25 per 4. Ini jawabannya. Jawabannya E. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, menentukan nilai A terlebih dahulu agar bisa ketemu persamaan kuadratnya. Kalau sudah ketemu persamaan kuadratnya, barulah bisa dicari X0 dan Y0-nya. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nomor 4. Jika gambar di bawah ini adalah grafik fungsi kuadrat f dengan titik puncak negatif 2,0 dan melalui titik 0, negatif 4, maka nilai dari f negatif 5 adalah, oke, langkah pertama tetap kita cari dulu persamaan kuadratnya. Tetapi di sini ada titik puncak, melalui sebuah titik puncak ya, melalui puncak ya. Bagaimana itu? Y min YP ya, Y min YP sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan. Nah, persamaannya beda dengan soal nomor 3 tadi loh ya. Kalau soal nomor 3 kan melalui sumbu X. Nah, sekarang ini diketahui puncaknya. Jadi beda rumus nanti. Tetap kita cari A dulu. Kita masukkan Y-nya itu adalah sebuah titik tertentu, yaitu negatif 4, dikurangi YP, 0, sama dengan A-nya tetap A. Soalnya mau kita cari ya. 0 dikurangi negatif 2, berarti plus 2, dikuadratkan. Ini kan negatif 4, sama dengan 4A. Maka nilai A sama dengan negatif 1.
Sekarang kita kembalikan lagi ke persamaan. Nah, Y dikurangi 0 ya. Langsung aja Y dikurangi 0 sama dengan A-nya itu negatif 1 dikali X-nya. X-nya berapa? X-nya langsung saja kita ganti dengan negatif 5. Negatif 5 dikurangi negatif 2 berarti plus 2 dikuadratkan. Kan seperti ini ya. Maka Y sama dengan negatif 1 dikali negatif 3 kuadrat 9. Berarti jawabannya negatif 9. Mana? C. Nah, langsung saja kita substitusikan aja ya. X-nya di sini langsung kita ganti dengan negatif 5. Soalnya pertanyaannya itu F negatif 5. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya. Soal berikutnya. Nomor 5. Solusi dari X kuadrat ditambah 2 dikuadratkan dikurangi dengan 5 kali X kuadrat plus 2 lebih dari sama dengan 6 adalah. Oke, kita di sini menggunakan pemisalan ya. Pemisalan. Nah, apa yang kita misalkan? Yaitu X kuadrat ditambah 2. Jadi jangan dijabarkan ya. Oh, jangan disebar. X kuadrat ditambah 2 ini kita misalkan P. Pingli gitu aja. Biar selalu ingat dengan Pingli. Langsung kita masukkan. Berarti ini kita ganti. X kuadrat plus 2 kita ganti dengan P. P kuadrat dikurangi 5P. Langsung saya pindahkan ruas ya. Dikurangi 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, kan ini berupa persamaan kuadrat. Barulah kita faktorkan. Nah, sama dengan 0 ya. P, di sini P berarti negatif 6 plus 1. Faktor dari negatif 6 itu yaitu negatif 6 dikali 1. Berarti P-nya itu sama dengan 6 atau P-nya sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kalau di sini lebih dari ini kan berpisah kan ya. Berpisah ya. Yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Tolong didengarkan, yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Yang kecil itu negatif 1, berarti P kurang dari sama dengan negatif 1, atau P lebih dari sama dengan 6. Tinggal kita masukkan, kita ganti P-nya, kembalikan lagi ya. X kuadrat plus 2 kurang dari sama dengan negatif 1 pindah ruas. X kuadrat kurang dari sama dengan negatif 3. Ini memenuhi enggak ini? Jelas tidak memenuhi. Soalnya tidak bisa difaktorkan ya. Lanjut sekarang X kuadrat ditambah 2 lebih dari sama dengan 6. Kita pindahkan ruas ke kanan, ke kiri aja. X kuadrat min 4 lebih dari 0. Ini kan kita bisa faktorkan ya. Faktorkan X min 2 lalu X plus 2 sama dengan 0. Ingat, lebih dari besar makin besar, kecil makin kecil. Ini kan kecil ya. X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan. Oh, kebalik. Belum kita faktorkan ini ternyata. Astagfirullah. X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Maaf ya. Ini kita ingat tadi ya. Besar makin besar, kecil makin kecil. X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Jawabannya A. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita buat permisalan dulu ya. Permisalannya apa? Terserah teman-teman, mau nama mantan teman-teman enggak apa-apa atau nama pacarnya enggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya dimisalkan dengan P. Pingli gitu ya. Terus setelah ketemu permisalannya, teman-teman faktorkan sebenarnya buat garis bilangan ya. Yang perlu teman-teman ingat-ingat itu kalau di situ lebih dari, berarti yang besar makin besar, kecil makin kecil. Kalau kurang dari, itu berarti bersatu dari yang kecil menuju ke yang paling besar. Nomor 6. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12
dibagi dengan X min 1 kurang dari 2 adalah, ini adalah materi kelas 10 tentang bab rasional ya teman-teman. Pertidaksamaan rasional ya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengumpulkan semuanya di ruas kiri. Ingat ya, kita kumpulkan semuanya di ruas kiri dan ruas kanan harus 0. Oke, langsung saja. X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dibagi dengan X dikurangi 1 dikurangi 2 kurang dari 0. Paham kan? Oh jelas paham. Lalu disamakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya X min 1 ya tentunya ya. Kurang dari 0. Terus di sini X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Jadi X min 1 kita kalikan dengan negatif 2. Berarti negatif 2X plus 2. Hati-hati di sini. Negatif 2X plus 2. Soalnya negatif 2 dikali X itu negatif 2. Negatif 2 kali negatif 1 positif 2. Hati-hati ya. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 dibagi dengan X min 1 kurang dari 0. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Kita faktorkan. Semuanya kita faktorkan, pembilang dan penyebutnya kita faktorkan ya. Ini X min 1 kurang dari 0. Nah ini X faktor dari negatif 10. Kalau kita jumlahkan negatif 3 itu berapa teman-teman? Negatif 5 plus 2 ya. Berarti di sini X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2 dibagi dengan X sama dengan 1. Kan seperti ini ya. Kemudian kita buat garis bilangannya. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi tanpa menggunakan garis bilangan pun bisa. Ya, tinggal dilihat tanda pertidaksamaannya, mau lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau pertidaksamaan rasional berupa pecahan seperti ini, tidak bisa ya. Kita harus buat garis bilangan. Nah, buat garis bilangannya itu mulai dari yang terkecil. Mana ini? Negatif 2 ya. Negatif 2, lalu 1, lalu 5. Nah, kita melakukan uji titik. Kita melakukan uji titik. Uji titik yang paling mudah itu saat X-nya kita ganti berapa, teman-teman? Ya, betul. Kita ganti dengan 0. Di sini. Kita ganti dengan 0. Ya. X-nya ganti dengan 0 aja langsung. Yang mana yang perlu diganti ini? Sebelum difaktorkan. Saran saya itu sebelum difaktorkan. Nah, ini. Tinggal lihat C-nya. Berarti jawabannya kan ini. Negatif 10 dibagi negatif 1. Berapa itu? 10 kan? Positif kan? Berarti di atasnya 0 ini, daerah 0 ini positif. Loncat, negatif. Loncat, positif. Loncat di sini negatif. Nah, jadi penghitungannya cuma satu kali aja teman-teman. Terus yang diminta apa? Yang diminta itu kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang diakhir yang negatif. Nah, yang negatif, kurang kan negatif kan? Nah, kan gini. Yaitu, HP-nya yaitu udah ketemu. Berapa ini? X kurang dari negatif 2 atau 1 kurang dari X kurang dari 5. Jawabannya B. Mudah banget kan? Mudah kalau teman-teman bisa tahu triknya. Trik yang benar tentunya ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Himpunan penyelesaian dari 8 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 1 per akar 32 dipangkatkan 1 min X adalah. Ini adalah bab eksponen ya teman-teman. Materi kelas 10. Matematika peminatan kalau tidak salah. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, mengubah bentuk bilangan pokok menjadi bentuk paling sederhana. Tolong didengarkan ya, saya ulang sekali lagi. Mengubah bilangan pokok menjadi bentuk paling sederhana. Bilangan pokok itu mana? Ya ini 8, terus 32, ini kan bilangan pokok ya. 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3. Ini 8. Kemudian dipangkatkan lagi 2X dikurangi 1. Nah, dari sini jelas paham kan ya?
Terus 1 per akar 32 kita ubah jadi 2 pangkat negatif 5 per 2. Sampai sini teman-teman paham atau enggak? Kok bisa dapat negatif 5 per 2? Nah, negatif 5 itu didapat dari, atau gini aja dulu, 5 didapat dari 2 pangkat 5, 32 ini loh. 32 kan 2 pangkat 5. Terus, per 2 ini kan setengah kan? Setengah itu didapat dari akar. Akar itu kan pangkat setengah. Terus, ada negatif. Negatif ini kan sebenarnya ini dia berada di penyebut. Kita ubah jadi bentuk pembilang. Jadi kita naikkan ke atas. Jadinya negatif 5 per 2. Dipangkatkan lagi 1 min X. Gini ya. Kemudian kita buka kurungnya. Jika ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, itu artinya pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 6X dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat negatif 5 per 2 dikali 1 min X. Karena bilangan pokoknya sudah sama, gini bilangan pokoknya sudah sama, berarti yang kita hitung tinggal pangkatnya saja. Kita hitung pangkatnya aja ya, 6X dikurangi 3 sama dengan negatif 5 per 2 dikalikan 1 min X. Nah ini kan sama seperti materi SMP ya, kelas 7. Cuma kemasannya bilangan eksponen gitu aja. Nah terus, karena di sini saya tidak suka dengan pecahan, saya kalikan dengan 2. Saya tidak suka dibagi, jadi saya pengennya itu yang utuh. 6 kali 2, 12X dikurangi 6 sama dengan negatif 5 plus 5X. Ini saya langsung loh ya. Negatif 5 kali 1, negatif 5. Negatif 5 kali negatif X berarti plus 5X. Langsung saya kalikan langsung. Kemudian kita pindah ruas. 12X dikurangi 5X itu 7X sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 1 per 7. Jawabannya B. Ya, mudah kan? Nah, gitu kalau teman-teman bisa mengubah dalam bentuk bilangan pokok paling sederhana. Nanti enak nanti. Langsung ketemu. Gitu ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 8. Nilai dari A log 1 per B pangkat 2 dikali B log 1 per C pangkat 2 dikali C log 1 per A pangkat 3. Sebenarnya kalau teman-teman bisa memahami konsep shiftnya ya, sifat logaritma ya, bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas nanti di video ini. Lihat ya, 1, 2, 3, ting. Nah itu silakan nanti diklik ya. Bisa diklik, dilihat sifat-sifat logaritma, nanti ada di situ. Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya. Ya. Jawabannya, yuk kita hitung. Nah, kita ubah dulu. 1 per B pangkat 2 kita ubah ya. Jadinya A log B pangkat negatif 2. Jadi kita ubah dalam bentuk pembilang. Karena apa? Kita tidak suka pecahan. Anggap aja seperti itu. Dikalikan dengan B log C pangkat negatif 2 dikali C log A pangkat negatif 3. Nah, dengan sesuai dengan sifatnya ya, sifatnya A log B dikalikan B log C. Teman-teman kan sudah lihat video saya tadi kan, yang ada di pojok kanan atas tadi. Nah, kan ada sifat ini, A log B dikali B log C. Itu berubah menjadi A log C. Karena apa? Ini kan B-nya sama. Jadi tinggal awal dan akhir gitu aja. Tetapi permasalahannya, di sini kan kita ada pangkatnya di sini. Nah, kan ada pangkatnya. Tinggal dihitung pangkatnya aja berarti. Udah hitung aja pangkatnya. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 3 sebenarnya dikalikan lagi dengan awal log akhir. Awalnya itu A, akhirnya itu A.
A log A berapa? 1. Karena anggap aja nggak ada kan. Gitu. Jadi negatif kali negatif kali negatif. Negatif ya. Negatif berapa? 12. Jawabannya D. Jadi intinya tinggal dihitung pangkatnya saja. Ini kalau teman-teman bisa memahami sifatnya, 10 detik aja ketemu ini. Gitu ya. Semoga bisa memahami ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 10. Maaf ya, ping dilangsungkan ke nomor 10. Nomor 9 saya skip dulu, soalnya ada soal yang salah. Gitu ya, daripada nanti membingungkan, mending langsung saja ke nomor 10. Jika A dan B sudut lancip dengan cos A min B sama dengan setengah, dan sin A sin B sama dengan setengah akar 3, maka nilai dari cos A min B dibagi cos A plus B adalah, kita sudah punya cos A min B, kita belum punya cos A plus B. Kita apakan? Ya kita cari dong. Kita cari ya cos A plus B. Yuk, cos A plus B rumusnya apa? Cos A plus B. Oke, rumusnya itu cos min sin. Ini materi kelas berapa ini ya? 11 kalau nggak salah. Terus cos A min B. Rumusnya apa? Cos plus sin. Oke. Terus kita punya itu sin. Kita tidak punya cos. Ya. Tidak kita gunakan. Berarti kalau kita tidak punya ya jangan kita gunakan. Kita gunakan yang kita punyai saja. Kita kurangkan ya, biar hilang. Berarti cos A plus B dikurangi dengan cos A min B. Cos A min B itu setengah. Sama dengan cos dikurangi cos hilang. Negatif 2 kali setengah akar 3. Kita pindah ruaskan. Cos A plus B sama dengan setengah dikurangi akar 3. Bisa memahami ya ini ya? Tentu bisa dong. Sudah ketemu cos A plus B. Sekarang tinggal masuk rumus saja. Masuk pertanyaan. Cos A min B dibagi dengan cos A plus B. Nah, cos A min B tadi setengah dibagi dengan setengah min akar 3. Langsung kita rasionalkan saja. Berarti kan setengah dikalikan setengah plus akar 3 dibagi setengah kuadrat 1/4 dikurangi 3. Nah, kan seperti ini ya. Untuk menghilangkan perempatnya, kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan 4. Setengah kali 4 itu berarti 2, dikali setengah plus akar 3, dibagi 1/4 kali 4, 1, dikurangi 3 kali 4, 12. Berarti kan 2 dikali setengah plus akar 3 dibagi dengan 1 kurangi 12 negatif 11. Udah enggak? Oke, jawabannya C. Nah, mudah kan? Mudah banget tentunya. Oke, demikian pembahasan soal SKB SMA untuk bagian yang pertama ya. Jadi pengen buatkan video yang tidak terlalu lama. Biar nanti teman-teman bisa lihat video selanjutnya. Amin. Oke, tunggu terus video berikutnya ya. Semoga yang nonton video Pingli bisa lolos tes SKB hingga lolos jadi PNS. Amin, amin, amin. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.